wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang ketahanan nasional. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elsa Safira Wahyuningtyas dengan NIM terakhir 248. Saya sendiri Maverick Edward dengan NIM terakhir 196. Saya sendiri Servia Putri Finansia dengan NIM terakhir 246. Saya Caca Nova dari 24F dengan NIM akhir 271. Saya Kerna Bila dengan NIM 233. Baik, sebelumnya ada pendahuluan dari materi ketahanan nasional ini sendiri. Yaitu dari setiap negara sudah pasti memiliki cita-cita dan tujuan yang sesuai dengan kondisi masing-masing negara. Nah, untuk hal tersebut itu tidak dapat dicapai tanpa kesadaran dari setiap warga negara dan komponen yang mendukungnya. Perwujudan cita-cita dan tujuan nasional bukanlah pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan cepat, melainkan harus melalui proses, dinamika, dan upaya secara terus-menerus. Lalu bangsa Indonesia sendiri menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang harus diatasi dengan kemampuan, kekuatan, keuletan, dan ketangguhan untuk menjaga keberlangsungan negara yang dikenal sebagai ketahanan nasional. Lalu dari ketahanan nasional sendiri tidak bisa berjalan maksimal tanpa geopolitik dan geostrategi, terutama untuk menghadapi masalah seperti radikalisme yang mengancam ideologi dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa mempelajari ketahanan nasional sebagai landasan wawasan Nusantara agar dapat mengisi, menjaga, dan melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara di era modern, serta memahami bahaya radikalisme terhadap ketahanan nasional. Selanjutnya, geostrategis. Geostrategis merupakan cara untuk mencapai tujuan berdasarkan dengan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sedangkan geostrategis Indonesia adalah strategi suatu bangsa untuk memanfaatkan wilayah geografisnya sendiri untuk menentukan tujuan, kebijakan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya, tujuan untuk mengembangkan dan menyusun potensi kekuatan nasional dan aspek politik, ideologi hukum, dan sosial budaya untuk mencapai tujuan bangsa. Selain itu, geostrategis juga memiliki tujuan untuk menjunjung tugas pokok pemerintahan Indonesia seperti menegakkan hukum dan ketertiban, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan. Perkembangan geostrategis di Indonesia. Pada awal pengembangan oleh SSKAD atau Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung pada tahun 1962. Konsep ini dirumuskan menjadi pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategis di kawasan Indonesia karena luasnya pengaruh komunis. Pada saat tersebut, geostrategis di Indonesia dimaknai dengan upaya strategi untuk mengembangkan dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilya untuk menghadapi ancaman komunis di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1965, Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategis dengan rumusan bahwa geostrategis Indonesia harus mencakup konsep strategis untuk mengembangkan daya tahan dan ketelatenan,
Selanjutnya, konsep geostrategis Indonesia ditegaskan wujudnya dalam ketahanan nasional pada tahun 1947 sebagai kondisi, doktrin, dan metode dalam pengembangan nasional. Selanjutnya, pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional sendiri merupakan konsep keberlangsungan atau survival suatu negara yang diwujudkan melalui pembangunan nasional. Ketahanan nasional memiliki berperan untuk melaksanakan dan mengatur konsep kesejahteraan dan keamanan dalam kehidupan bernegara secara harmonis. Dengan kata lain, ketahanan nasional berperan dalam mempertahankan eksistensi negara terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Hal ini sejalan dengan pendapat Lemenhas atau Lembaga Ketahanan Nasional yang menyatakan ketahanan nasional adalah segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Next. Latar belakang ketahanan nasional Indonesia. Ditilik dari aspek historis, kehancuran negara Nusantara I dan II antara lain disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Adanya pertikaian atau perpecahan di antara para pemimpin negara atau raja sehingga negara terpecah belah. Dampak perebutan kekuasaan di satu sisi menimbulkan instabilitas pemerintah, sedang di sisi lain telah mendorong terjadinya upaya pemisahan wilayah, pendirian negara baru, dan sebagainya. Yang kedua, adanya serbuan atau invasi dari negara kerajaan lain, yang menyebabkan negara kalah perang dan terpecah-pecah. Yang ketiga, adanya bencana alam yang merusak, menghancurkan, dan memusnahkan berbagai peninggalan kerajaan tersebut. Ditilik dari sisi ketahanan nasional, disebabkan oleh kombinasi dari faktor-faktor berikut. Yang pertama, pemerintah kolonial menerapkan politik pemecah belahan terhadap rakyat. Yang kedua, perjuangan dan pemberontakan bersifat kedaerahan atau lokal sehingga mudah dipatahkan oleh pemerintahan kolonial. Yang ketiga, para pejuang kalah dalam sistem persenjataan baik sistem senjata teknologi atau fisik maupun sistem senjata sosial atau psikologi. Yang terakhir, pemerintah kolonial melakukan tipu muslihat, yang dimana tipu muslihat itu melalui janji-janji perundingan tetapi justru digunakan untuk menjerat dan menangkap para pejuang. Next. Hakikat ketahanan nasional. Berdasarkan konsepsi tersebut, maka tujuan ketahanan nasional pada hakikatnya dapat dipilah menjadi dua tujuan. Yang pertama yaitu tujuan minimal, yaitu menjaga, mempertahankan, dan menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara selama mungkin. Yang kedua tujuan maksimal, yaitu sebagai wahana untuk menuju kejayaan bangsa dan negara. Implementasi tujuan ketahanan nasional di satu sisi bangsa Indonesia sadar bahwa pergaulan antar bangsa akan menentukan bagaimana pergulatan politik domestik dan politik internasional, sedang di sisi lain akan menentukan bagaimana bangsa Indonesia memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dalam kancah internasional. Next. Fungsi ketahanan nasional. Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, ketahanan nasional berfungsi dalam 3 hal, yaitu sebagai doktrin nasional. Doktrin nasional, kebulatan ajaran atau konsensus bangsa Indonesia dalam mengimplementasikan falsafah Pancasila, UUD 45, dan wawasan Nusantara dan menjadi landasan pola pikir, pola sikap, dan pola tingkah laku pembangunan yang bersifat intersektoral dan multidimensional. Yang kedua sebagai pola dasar. Sebagai pola dasar pembangunan nasional yaitu sebagai pedoman dan arah dalam menyusun setiap program pembangunan baik dalam APBN, GBHN maupun rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Yang terakhir sebagai sistem nasional yaitu pola kehidupan bangsa Indonesia yang bersendi dan berazas Pancasila dan UUD 1945 dalam melaksanakan kegiatan, pekerjaan, dan perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional serta aspirasi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Next. Yang terakhir, sifat-sifat ketahanan nasional. Sifat-sifat nasional meliputi 4, yaitu manunggal. Manunggal dalam arti ketahanan nasional merupakan
pengintegrasian setiap aspek kehidupan nasional secara utuh dan bulat serta selaras dan serasi. Yang kedua, dinamis. Dinamis dalam arti kondisi ketahanan nasional bergerak setiap waktu sesuai dengan imbangan antara K4 dan ATHG. Yang ketiga, mawas ke dalam. Mawas ke dalam arti ketahanan nasional ditujukan untuk bangsa dan negara sendiri, namun harus dihindarkan prinsip nasionalisme sempit. Yang terakhir, berkewibawaan dalam arti kondisi ketahanan nasional yang mantap secara otomatis akan memancarkan kewibawaan nasional yang diperhitungkan oleh bangsa lain. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya kita masuk kepada konsepsi dasar dan unsur-unsur dari ketahanan nasional. Jadi, apa aja sih konsepsi dasar dan unsur-unsur ketahanan nasional itu? Jadi yang pertama itu ada yang namanya konsep astragata dalam ketahanan nasional. Nah, dalam konsep astragata dalam ketahanan nasional ini itu mencakup aspek manusia itu pada dasarnya ciptaan Tuhan. Artinya apa? Artinya kalau hakikat manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang memiliki derajat dan juga harkat tertinggi dibandingkan makhluk lain. Jadi manusia itu sebagai makhluk sosial yang spesial diciptakan oleh Tuhan. Kemudian kenapa kita berbeda dengan makhluk lain? Karena kita itu memiliki akal budi, hati nurani, dan juga kelebihan untuk bisa menghasilkan ilmu pengetahuan, membedakan mana yang baik dan jahat. Kemudian juga manusia itu unik ya. Manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi manusia itu bergantung hidupnya kepada orang lain. Nah, kebergantungan manusia ini yang membuat manusia itu menjadi unik. Nah, jadi manusia ini bergantung tidak hanya pada manusia, tetapi juga kepada alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk hidup. Nah, kebergantungan ini memerlukan manusia itu mereka harus saling kerjasama dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kesejahteraan manusia ini bergantung pada manusia itu sendiri dalam mengelola implikasi sumber daya alam dan juga bisa membuat mereka untuk menumbuhkan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan hidup manusia yang lain. Next. Sekarang kita masuk kepada konsep yang kedua, yaitu ada namanya ketahanan bidang posisi dan juga lokasi geografi Indonesia. Kita tahu teman-teman kalau Indonesia itu secara geografis sebagai Pasifik dan India. Nah, sebagai posisi Indonesia sebagai di Asia Tenggara itu kita punya jalur perdagangan yang juga vital ya. Kemudian juga perdagangan kita tuh luas. Nah, kemudian nggak jauh kalah kayaknya. Kemudian kalau kita lihat dari posisi politik dan ekonomi regional nih gimana? Keuntungannya ya kita sebenarnya di tengah-tengah sih. Kemudian untuk tantangannya untuk di bidang posisi dan lokasi kita mungkin punya beberapa tantangan ya. Yang pertama itu kita pasti rawan konflik kepentingan dengan negara tetangga. Kemudian yang kedua, untuk penegakan kedaulatan wilayah dan perbatasan itu akan menjadi hal yang sulit. Kemudian juga ancaman keamanan seperti illegal fishing dan juga pencurian sumber daya alam secara diam-diam. Nah, kita juga ada di daerah Ring of Fire ya. Kita ada di daerah rencana rawan bencana alam. Next. Nah, kemudian kita juga masuk konsep ketiga yaitu namanya gatra keadaan dan kekayaan alam. Nah, jadi gatra dan keadaan dan kekayaan alam ini mau jelasin kalau di Indonesia itu kekayaan alamnya itu melimpah loh dan beragam. Kita punya banyak banget renewable energy resource.
Cakupannya apa? Cakupannya ada hutan, ada tambang, ada laut, ada energi panas bumi, ada pertanian. Permasalahannya apa? Permasalahannya kita itu punya keterbatasan teknologi. Ya, jadi kita punya keterbatasan dalam mengeksplorasi teknologi dan juga terlalu banyak eksploitasi. Kemudian juga kita masih terlalu bergantung kepada bangsa asing atau negara luar. Kemudian kita sendiri belum bisa optimal untuk mensejahterakan semua rakyat kita. Nah, di sini dalam Gatra ini prinsip pemberdayaan itu yang pertama, pemanfaat itu harus optimal untuk generasi sekarang dan berikutnya. Kemudian mempertahankan keberlanjutan itu sangat penting untuk generasi berikutnya. Kemudian juga kita harus menghindari eksploitasi berlebihan. Next. Next. Oke. Kemudian berikutnya kita masuk ke Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Artinya apa? Kita tahu kalau jumlah penduduk di tahun 2024 aja Indonesia itu udah punya lebih dari 280 juta jiwa ya. Nah, ini tuh dipandang dari jumlah tingkat kelahiran, komposisi dan sebaran, dan juga migrasi. Nah, ini menimbulkan potensi positif. Apa sih potensi positifnya? Yang pertama, sumber tenaga kerja kita besar. Ya, sumber tenaga kerja kita besar dan juga pasarnya juga efisien untuk konsumsi. Kemudian juga kekuatan demografi untuk pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga tantangannya apa? Tantangannya cukup lumayan banyak ya. Yang pertama itu kualitas penduduk yang masih rata-rata rendah, belum kompeten. Kemudian yang kedua, timbulnya masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, tingkat kriminalitas. Kemudian juga distribusi tingkat pendapatan itu jadi tidak merata karena terlalu banyaknya jumlah penduduk. Kemudian juga perlu peningkatan dalam bidang pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Next. Oke, berikutnya ada namanya Gatra ideologi. Nah, di dalam Gatra ideologi ini lebih menekankan bahwa Pancasila itu sebagai satu-satunya falsafah dan pandangan hidup bangsa. Artinya apa? Artinya Pancasila ini sebagai tolak ukur pandangan kita dalam berbuat berperilaku sehari-hari. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ini tuh sebagai prinsip pengarahan. Jadi seperti dasar, arah, tujuan, norma, kita tuh mengikuti nilai-nilai dari Pancasila. Itu juga memberikan identitas diri kita dan jati diri bangsa kalau kita itu bercermin dan juga berpacu kepada ajaran Pancasila. Next. Nah, kemudian kita masuk ke Gatra politik. Nah, jadi Gatra politik ini lebih menekankan kepada pengaruh-pengaruh politik. Yang pertama itu adanya pengaruh politik itu bisa mempengaruhi pembangunan dan juga kerjasama ekonomi regional. Kemudian yang kedua, menjaga kestabilisasi politik berarti juga menjaga kestabilan ekonomi. Kemudian juga politik ini juga bisa yang pertama, Indonesia itu menjunjung penuh demokrasi. Kemudian juga kita juga aktif menjalani politik luar negeri bebas aktif. Kemudian berkaitan dengan kekuasaan dan distribusi sumber daya, Indonesia itu bisa dibilang cukup akur dengan negara. Aduh, ini kenapa jaringanku ini? Bentar ya.
Mohon maaf teman-teman, mohon ditunggu sebentar ya karena dari rekan saya terdapat kendala jaringan. Terima kasih. Ini terkendala jaringan. Tadi sampai di Getar Politik ya. Oke, jadi sampai ke politik luar negeri bebas aktif dan juga kaitan hubungan Indonesia dengan negara-negara luar dalam berpolitik. Nah, partisipasi politik kita itu juga menjadi bentuk tanggung jawab negara. Artinya apa? Artinya ketika kita melihat bahwa kita melihat politik, kita juga harus ikut serta dalamnya, karena itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Next kita masuk ke aspek terakhir, yaitu gator ekonomi. Nah, dalam gator ekonomi ini lebih menekankan kepada yang pertama adanya aspek ekonomi dan pertahanan. Nah, jadi dalam aspek ekonomi dan pertahanan ini, yang pertama itu ada kemampuan ekonomi dalam mendukung pertahanan nasional. Nah, jadi ekonomi ini sebenarnya juga saling simbiosis mutualisme ya dengan pertahanan nasional. Ketika ketahanan kita kuat, ekonomi juga akan kuat. Begitu sebaliknya, ketika pertahanan nasional kita lemah, ekonomi kita juga akan ikut lemah. Kemudian kesiapan sumber daya ekonomi untuk kebutuhan pertahanan. Jadi sumber daya ekonomi terus tetap menyokong pertahanan yang ada, karena yaitu tadi pertahanan itu berpengaruh penting kepada ekonomi negara. Kemudian juga ya ini kita juga bisa lihat ketahanan ekonomi sama dengan fondasi dalam ketahanan nasional. Kemudian juga dalam aspek pertahanan dalam ekonomi itu ada 4 aspek, yaitu yang pertama melindungi wilayah dan aset ekonomi nasional, menjaga selalu stabilitas untuk iklim investasi kondusif, kemudian mengamankan jalur perdagangan dan distribusi, dan juga menjaga kedaulatan ekonomi dari ancaman eksternal. Nah, kita juga bisa lihat hubungan timbal baliknya. Di situ kita bisa lihat ya, kalau ekonomi itu kuat, pertahanannya pun ikut kuat. Kalau pertahanan kuat, ekonomi itu bisa berkembang. Jadi kuncinya pertahanan nasional atau pertahanan negara itu cukup penting untuk disupport dan didukung. Nah, jadi yang bisa aku ambil dari kesimpulan 8 gatra ini ya, ada gatra geografis, gatra manusia, gatra ideologi, gatra kekayaan alam, penduduk, politik, dan ekonomi. Itu tuh mereka saling berkaitan semua. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membentuk suatu ketahanan nasional Indonesia yang tangguh dan mencapai kesejahteraan rakyat. Oke, next. Next ada gatra sosial budaya. Nah, jadi gatra sosial budaya ini lebih menekankan cakupan arti gatra ya. Yang pertama ada kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional satu itu dia berpedoman pada nilai dasar Pancasila sebagai panduan hidup dan kepribadian bangsa. Kemudian yang kedua ada integrasi nasional. Nah, integrasi nasional ini bertujuan untuk ya menyatukan bangsa. Kemudian juga ada identitas nasional. Ini nih lebih ke bagaimana kita mengekspresikan kepribadian nasional. Oke, selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Yang pertama ada agama, kedua tradisi, dan yang ketiga ada pendidikan. Next. Yang kesembilan ada gatra pertahanan nasional. Pertahanan keamanan. HANKAM merupakan upaya seluruh masyarakat Indonesia atau rakyat semesta dengan ABRI, yaitu sebagai inti. Perjuangan HAMKA dilaksanakan dengan menyeluruh, menggerakkan seluruh potensi nasional, termasuk kekuatan masyarakat. Hakikat ketahanan nasional di bidang HANKAM adalah perjuangan rakyat semesta yang disusun dan dikerahkan secara terpimpin, terkoordinasi, dan terintegrasi. Faktor yang mempengaruhinya ada yang pertama geografis Indonesia, situasi internasional, perkembangan iptek, dan keterbatasan SDA
dan ketidakpastian masa depan. Yang terakhir ada kepimpinannya yang kuat dan berwibawa. Oke, selanjutnya kita akan membahas hubungan antara Trigatra dan Pancagatra. Di materi sebelumnya di konsepsi dan unsur-unsur ketahanan nasional sudah dijelaskan untuk gatra keadaan dan kekayaan alam, gatra keadaan dan kemampuan penduduk, gatra di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan nasional. Untuk hubungan antara Trigatra dan Pancagatra, yang pertama yaitu ada ketahanan nasional bergantung pada kemampuan bangsa atau negara dalam memanfaatkan aspek alamiahnya. Bisa sebagai dasar bagi penyelenggaraan kehidupan nasional di segala bidang. Lalu yang kedua ada ketahanan nasional adalah pengertian dari holistik. Nah, di mana terdapat saling hubungan dan ketergantungan yang erat antara gatra dalam keseluruhan kehidupan nasional. Lalu yang ketiga ada kelemahan di satu bidang dapat mengakibatkan kelemahan di bidang lain dan dapat mempengaruhi kondisi keseluruhan. Lalu ada ketahanan nasional bukan merupakan penjumlahan ketahanan setiap gatranya, melainkan ditentukan oleh struktur atau konfigurasi aspeknya secara struktural, fungsional, atau resultant. Nah, untuk ketahanan sendiri mempunyai arti sempit dan statis, yaitu daya lenting sebagai dalam arti luas dan dinamis adalah ketahanan pribadi yang dikembangkan secara bertahap menjadi ketahanan nasional. Ketahanan pribadi juga akan memberikan corak yang jelas untuk ditampilkan secara nyata dalam bentuk identitas bangsa dan negara. Lalu ketahanan pribadi manusia Indonesia harus mencerminkan kepribadian Pancasila yang berintikan yang pertama kita percaya pada diri sendiri, lalu bebas dari rasa ketergantungan, memiliki jiwa dinamis kreatif, dan pantang menyerah. Dalam pembinaan ketahanan nasional, ini perlu dilaksanakan secara simultan atau serentak bagi pembinaan terhadap aspek kekuatan, kemampuan, keuletan, ketangguhan masyarakat maupun terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dihadapi, yang sudah dijelaskan pada pendahuluan tadi di awal. Selanjutnya, contoh implementasi bagi warga negara. Yang pertama, cinta tanah air, seperti menjaga seluruh wilayah Indonesia, berjiwa raga Indonesia, memiliki jiwa patriotisme, menjaga nama baik negara Indonesia dan berkontribusi nyata untuk kemajuan negeri. Yang kedua, ada kesadaran berbangsa dan bernegara, seperti berperan aktif dalam organisasi kemasyarakatan, politik maupun profesi, menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak golput dalam pemilu, memberikan yang terbaik untuk negeri baik dalam tindakan, pola pikir, ataupun sikap, menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Yang ketiga, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, seperti memahami nilai-nilai Pancasila, menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, meyakini dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, seperti mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa, bersedia membela negara dari ancaman kapanpun, berperan aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara, meyakini bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak akan sia-sia. Yang kelima, memiliki kesiapan fisik dan psikis seperti memiliki kecerdasan dan yang seimbang antara emosional, spiritual, dan intelijen, senantiasa menjaga jiwa dan raganya, selalu bersyukur atas segala karunia Tuhan, rajin berolahraga, dan menjaga kesehatan. Next. Selanjutnya ada radikalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
definisi radikalisme yang bertujuan melakukan perubahan sosial drastis dengan cara kekerasan atau berakar dari kata radix akar yang berarti menyeluruh atau habis-habisan. Untuk ancaman di Indonesia, radikalisme seringkali berlatar agama merupakan ancaman terhadap Pancasila dan ketahanan nasional atau NKRI. Contoh historinya adalah NII atau Negara Islam Indonesia. Untuk perakaran permasalahan, perilaku radikal dipicu oleh sikap intoleran yang harus dihilangkan. Next. Selanjutnya, strategi utama adalah menanamkan toleransi, kebersamaan, dan kebinekaan yang bersumber pada Pancasila melalui beberapa faktor. Yang pertama, menguatkan persaudaraan, memupuk ikatan antarentis suku, budaya, dan agama. Yang kedua, menciptakan 4 pilar kebangsaan, yaitu menghayati Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga ada patriotisme, menanamkan semangat rela berkorban dan nilai-nilai juang 1945. Yang terakhir ada edukasi dini, menanamkan nilai toleransi dan keberagaman sejak pendidikan, keluarga, dan sekolah. Baik, untuk kesimpulan pada materi ketahanan nasional ini dapat bisa disimpulkan geostrategis ini adalah pendekatan yang memanfaatkan posisi strategis suatu negara dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman demi mencapai tujuannya nasional. Lalu geostrategi juga Indonesia adalah strategi suatu bangsa dalam memanfaatkan wilayah geografisnya sendiri untuk menentukan tujuan, kebijakan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Lalu ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan dalam menghadapi segala kekuatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Lalu aspek kehidupan nasional dirumuskan menggunakan metode Astagatra. Dan salah satu wujud implementasi ketahanan nasional adalah melalui bela negara. Radikalisme adalah paham yang menghendaki perubahan sosial drastis dengan cara kekerasan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin mau ada yang dipertanyakan, silakan. Baik, Mas Kurnia Ahsan bisa segera menyampaikan pertanyaannya. Oke, jadi saya mau tanya terkait berita yang sekarang lagi hangat tentang disahkannya RUU KUHP, di mana polisi ini bebas untuk melakukan penggeledahan, terus menyadap kamera dan juga pembukuan bank kan, rekening bank. Nah, itu tuh kan lebih mengarah ke pelanggaran HAM kan jatuhnya. Tapi di satu sisi itu disahkan itu untuk berorientasi pada keamanan untuk keadilan. Nah, menurut kalian nih, disahkannya RUU KUHP itu kayak gimana? Soalnya kalau menurut saya itu justru malah melanggar HAM dan dapat menjadi ancaman ketahanan nasional dari dalam. Apakah bisa dipahami pertanyaan saya? Ini RUU KUHP maksudnya ya? Iya, RUU KUHP. KUHP yang baru disain sama Puan ya DPR, ya betul. Oke. Terima kasih.
Baik, untuk pertanyaan Mas Kurnia Ahsan, kita tampung dulu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Alia, bisa disampaikan. Izin bertanya, jika ketahanan nasional suatu negara itu melemah, lalu apa dampak yang paling mungkin terjadi pada masyarakat? Di sini aku mau coba jawab pertanyaan dari Asa tadi yang nanya, apakah RUU baru, RUU KUHP itu secara tidak langsung bisa bertentangan dengan HAM ya, dengan hak kita ya. Oke, yang pertama, RUU KUHP itu, kalau teman-teman ada yang nggak tahu, jadi RUU KUHP itu beda ya sama KUHP ya. Jadi KUHP. Jadi KUHP itu rancangan undang-undang, kitab undang-undang hukum acara pidana. Ya, jadi RUU KUHP ini fokusnya itu untuk mengatur proses penegakan hukum. Mulai dari penyidikan, penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, sampai penyitaan. Nah, dalam RUU kemarin, kalau teman-teman ngikutin, itu tuh banyak ngangkut banyak lembaga ya. Jadi ada kepolisian ikut, kejaksaan juga ikut, terus pengadilan tinggi juga ikut, dan juga Kemenkumham. Nah, untuk posisi RUU KUHP ini sebenarnya banyak pro kontra ya kemarin. Kalau dari aktivis pun sendiri, mereka beranggap bahwa ya ini bisa berpotensi melanggar HAM, melanggar hak ya. Karena mereka itu secara paksa itu bisa menggeledah-geledah rekening-rekening, kemudian juga penggeledahan itu secara paksa mereka bisa. Tapi di sini tujuannya mereka tidak menyasar warga-warga sipil ya. Mereka ini menyasar kepada pelaku kejahatan kriminal. Nah, dalam HAM itu kan ada hak-hak ya, ada hak absolut yang kita memang nggak boleh mereka ganggu, dan juga hak-hak yang boleh dibatasi. Nah, hak absolut yang nggak boleh mereka ambil itu ya kayak misalnya hak untuk tidak boleh disiksa, dan juga hak tidak boleh untuk diperbudak. Nah, jadi mungkin itu tidak boleh. Kemudian hak-hak yang kemudian hak berikutnya itu hak kebebasan. Kemudian juga ada juga privasi dan juga penahanan yang adil. Jadi RUU KUHP ini mungkin bisa berpotensi untuk melanggar HAM, tetapi di sini juga harus dilihat, harus diikuti terus kewenangannya seperti apa, tindakannya ke depannya RUU KUHP ini seperti apa, apakah tujuannya benar untuk mengurangi kriminalitas dan juga untuk ya mencari sesuatu dari pelaku. Nah, kalau ditanya apakah RUU KUHP ini boleh dan bertentangan dengan HAM, ya sebenarnya boleh, dan juga bisa berpotensi dengan HAM. Karena gini, negara itu perlu kewenangan paksa untuk menindak pelaku kejahatan. Kemudian juga negara itu yang memang berhak dalam memberantas kejahatan di masyarakat. Mungkin itu yang jawaban bisa aku kasih, Hasan. Oh gitu ya, Rik ya. Oke, baik, paham. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin saya bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Alia. Untuk ketahanan nasional suatu negara, pertanyaannya tadi yaitu tentang ketahanan nasional itu di suatu negara itu lemah. Nah, lalu apa dampak yang paling mungkin terjadi pada masyarakat? Mungkin dampak paling mungkin dari ketahanan nasional yang lemah pada masyarakat itu ada munculnya berbagai masalah sosial seperti ketidakstabilan, konflik sosial, perpecahan identitas, lalu hingga ancaman radikalisme yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Lalu dampak terhadap masyarakat juga mungkin ada konflik sosial dan pertikaian bisa meningkat akibat lemahnya ketahanan ideologi dan sosial budaya. Lalu juga nilai-nilai dari nasionalisme dan kebanggaan terhadap
budaya lokal melemah sehingga terjadi krisis identitas. Lalu juga masyarakat bisa mengalami ketidakamanan yang berdampak pada kesejahteraan dan kehidupan sehari-hari. Lalu kerentanan terhadap pengaruh budaya asing dan globalisasi yang mengikis nilai-nilai luhur bangsa. Nah, untuk dalam konteks ideologi, masyarakat itu bisa kehilangan kesadaran dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, dasar negara Indonesia, sehingga menyebabkan lemahnya persatuan dan kesatuan. Lalu pada aspek sosial budaya, jika masyarakat tidak mampu menjaga atau beradaptasi dengan perubahan zaman, maka nilai budaya sendiri dan solidaritas sosial juga menurun untuk menyebabkan perpecahan dan kekacauan sosial. Maka dari itu, secara keseluruhan, hal ini juga mengancam keamanan dan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah sudah bisa menjawab dari pertanyaan Mbak Alia? Sudah Mbak Elsa, terima kasih atas jawabannya. Baik, teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Mungkin bisa dari Mbak Siti Nadia Rosyada terlebih dahulu. Oke, aku mau bertanya. Jadi kan belakangan ini tuh kan sering ada kasus kebocoran data ya. Nah, kalau dilihat dari materi ketahanan nasional itu khususnya Gatra Politik dan Pertahanan, menurut kalian ini sebenarnya tanda kalau kita belum siap menghadapi ancaman cyber atau memang ancaman digital itu jauh lebih cepat gitu dari kesiapan negara sampai negara kita kewalahan masalah itu. Dapat dipahami? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Siti Nadia Rosyada. Kami tampung dulu untuk pertanyaannya. Pertanyaan dari Mbak Nadia, akhir-akhir ini memang kita banyak dapat berita ini ya, berita kebobolan data ya. Jadi gini, kebobolan data itu nggak seperti mesti dari pihak luar. Ada juga banyak dari pihak dalam. Ya, dari pihak cybernya pun mereka pun ada yang sengaja memang dibobol. Tujuannya apa ya nggak tahu. Kalau dibilang ini mengancam ketahanan nasional, ya ini mengancam ketahanan nasional. Ini benar-benar mengancam ketahanan nasional karena kaitannya dengan data-data pribadi masyarakat kita. Kemudian tadi pertanyaannya, apakah Indonesia itu belum siap atau negara kita belum siap? Jawabannya ya mungkin kita sudah siap secara aspek teknologi dan juga kesiapan sumber daya kompetensi sudah siap. Cuman ya kembali lagi, apakah itu didukung oleh pemerintah atau tidak? Biasa kan banyak kebobolan data itu memang disengaja aspeknya. Ada yang disengaja, ada yang juga memang ya jebol, tapi rasionya lebih banyak disengaja. Kemudian apakah ini menjadi sebuah tantangan serius? Ya, ini menjadi sebuah tantangan serius karena kondisi dari perlindungan cyber security di Indonesia itu masih cukup lemah dan juga belum banyak yang bisa kompeten. Jadi makanya kita juga masih banyak pakai bantuan dari asing dari luar gitu. Karena ya memang pemerintahnya sendiri pun tidak terlalu berfokus lah dalam aspek keamanan ini. Mungkin gitu sih Nadia. Oke, terima kasih Maverick dan teman-teman.
Oke, baik teman-teman. Sebelumnya terima kasih banyak yang sudah melontarkan pertanyaan karena sudah ada 3 pertanyaan dari materi ketahanan nasional ini sendiri. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun jawaban yang kurang tepat dari kelompok kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kami tutup. Terima kasih semua.